Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang pada pertemuan acara hari ini yang diselenggarakan oleh G-Club Trade atas nama Perkumpulan Investor Pasar Modal Indonesia. Ya. Nah, sesuai dengan pengumuman hari ini kita akan membahas adanya suatu kesempatan yang disebabkan adanya koreksi dari IHSG, koreksi dari pasar. Banyak yang melihat bahwa penurunan merupakan suatu prahara. Akan tetapi bagi mereka-mereka yang kontrarian, ya, justru penurunan itu membuat suatu peluang atau kesempatan di mana kita bisa memperoleh harga-harga yang lebih atraktif, ya. Diketahui dan kalau market IHSG angkanya di atas 7.000 itu sudah dapat dikatakan dia merupakan market top, ya. Kita mengharapkan adanya suatu koreksi di mana angka IHSG ini pada suatu waktu berada di bawah 7.000 dengan sendirinya tidak terus-menerus turun, ya. Karena kita ingin istilahnya atau mengharapkan suatunya ada kita bisa memperoleh harga yang atraktif, ya, yang atraktif dibanding dengan harga yang ada sekarang ini. Nah, oleh karena itu judul presentasi kita pada hari ini adalah, jadi saya akan share, ya, presentasi saya. Mudah-mudahan share-nya kelihatan, ya. Judul presentasi saya adalah Trend is our friend. Let's make bear be our friend. Ya. Biasanya bear dikaitkan dengan fear, dengan ketakutan. Ya. Market turun, banyak yang panik. Justru let's be contrarian, ya. Marilah kita menjadi orang yang tampil beda gitu. Tidak takut adanya penurunan pasar, penurunan indeks. Tidak takut bearish datang, tidak takut beruang datang. Akan tetapi justru kita jadikan keadaan tersebut atau situasi tersebut menjadi suatu opportunity, menjadi suatu peluang. Dan ini market repeat itself, ya. History repeat itself. Sejarah selalu berulang. Dari puluhan tahun yang lalu, biasanya setiap kejadian market turun selalu diikuti oleh kenaikan. Ya, ini merupakan hukum alam. Ada siang, ada malam, ada terang, ada gelap, ya. Ada naik, ada turun. Nah, di sini biasanya kita bicara soal pasar, kita bicara soal kenaikan dan penurunan. Walaupun demikian, dalam jangka panjang, nanti kita akan lihat bahwa keadaannya selalu market itu kecenderungannya adalah terus naik dalam jangka panjang. Puluhan tahun itu, ya. Oleh karena itu, jika kita melihat misalnya orang yang let's say berinvestasi 20 tahun yang lalu, awal tahun 2000-an, kasarnya 1 miliar, ya. Mungkin sekarang ini asetnya sudah menjadi 10 atau 15 miliar. Karena secara jangka panjang market atau indeks itu naik terus, ya. Jadi saya akan sampaikan statement ini, ya. Sejarah selalu berulang, ya. History repeat itself. Ini adalah suatu yang kita lihat di dalam Dow Theory, ya. Dow Theory menyatakan bahwa sejarah selalu berulang, history repeat itself, bahwa dalam jangka panjang itu terjadi selalu kenaikan dan penurunan. Kenaikan dalam penurunan dalam jangka panjang. Hanya saja
dalam jangka pendek pasar berfluktuasi dan sukar untuk diprediksi dan sangat riskan. Dan sangat riskan ya. Jadi sangat maaf, barusan nyonya masuk sehingga saya tersendat untuk pendaftaran olahraga di Gelora Bung Karno ya, dari Persatuan Dokter Umum Indonesia. Dia menyampaikan nomor KTA-nya supaya bisa mendaftar. Jadi saya ulangi, sejarah selalu berulang. Dalam jangka pendek pasar berfluktuasi dan sukar untuk diprediksi, dan ini terjadi dari waktu ke waktu. Karena berfluktuasi dan sukar diprediksi, dengan sendirinya ini merupakan sesuatu yang sangat riskan ya. Sangat riskan. Walaupun demikian, sesuai dengan sifatnya, maka market jangka IHSG atau market indeks jangka pendek itu memberikan kondisi di mana meskipun sangat riskan, return-nya pun tinggi, high risk, high return. Hanya perlu disikapi dengan sendirinya dengan persiapan-persiapan yang mumpuni ya. Sedangkan dalam jangka panjang ya, gerakan pasar lebih mudah diprediksi dan lebih aman ya. Kita melihat di sini, kita lihat pasar berfluktuasi ya. Tetapi kita melihat di dalam jangka panjangnya trennya naik terus. Kembali saya katakan bahwa di dalam jangka pendek market berfluktuasi dan riskan, tapi dalam jangka panjang dia selalu uptrend dan mudah diprediksi. Oke, sekarang mari kita lihat IHSG. Saya coba gambarkan di sini 20 tahun terakhir ya. Indeks IHSG pertumbuhannya 20 tahun terakhir. Secara visual aja kita melihat market ini uptrend atau downtrend. Mungkin ada yang bisa menjawab di chat, silakan. Ini uptrend atau downtrend? Silakan, mohon dijawab. Uptrend. Betul, ya. Ini secara visual aja nampak bahwa ini adalah market dalam keadaan uptrend. Secara kasat mata, ya. Secara kasat mata. Kita melihat di sini dalam jangka panjang market selalu dalam keadaan uptrend. Akan tetapi di antaranya adalah terjadi fluktuasi. Ya. Kita melihat di sini terjadi fluktuasi. Kita lihat garis merah ini ya, yang naik turun naik turun naik turun. Ya. Kita melihat di sini bahwa di dalam jangka panjang garis hijau trennya selalu up dalam keadaan uptrend. Ya. Tetapi di antaranya dari waktu ke waktu di time frame atau rentang waktu yang lebih pendek, dia selalu berfluktuasi dan agak sukar diprediksi. Jadi memerlukan suatu kiat-kiat tertentu untuk bisa memprediksi perubahan harga, perubahan tren dalam jangka pendek. Hanya saja kalau kita melihat jangka pendek di sini, market yang naik turun ya, kita lihat naik turun, ini justru merupakan suatu peluang untuk kita mengambil posisi di waktu koreksi. Di mana waktu-waktu koreksi adalah di daerah-daerah lembah ini. Ya. Ini yang dinamakan lembah. Ini adalah puncak, ini lembah, ini puncak, ini lembah, ini puncak, ini lembah, ini puncak, ini lembah, ini puncak, ini lembah, dan seterusnya. Dan sekarang ini market sedang mengarah dari puncak menuju lembah yang baru. Tentunya ini akan menjadi suatu
peluang bagi kita, akan menjadi peluang bagi kita, terutama mereka yang sudah menguasai ilmu investasi dengan menggunakan kemampuan sendiri dengan sendirinya bisa mulai mencari saham-saham yang sedang melakukan koreksi. Akan tetapi bagi mereka-mereka yang menyerahkan nasibnya, ya, bukan menyerahkan nasibnya adalah karena tidak memiliki waktu seperti para dokter yang ada di sini untuk melakukan investasi atau trading, maka menitipkan dananya kepada para fund manager melalui reksadana. Nah, pada waktu koreksi biasanya harga reksadana itu NAV-nya sedang turun, sedang harganya menarik, ya, pada waktu koreksi. Nah, disitulah kesempatan Anda untuk melakukan pembelian di antaranya reksadana misalnya bagi mereka-mereka yang tidak memiliki waktu untuk melakukan investasi maupun trading sendiri, ya, karena tidak ada waktu bekerja, ya, tidak diizinkan oleh kantor, lalu praktek jam 9 atau jam 8 sudah pergi ke rumah sakit, lalu sorenya juga praktek lagi, ya, ada pasien, ya, jadi tidak ada waktu. Nah, Anda bagi mereka-mereka yang punya sisa penghasilan untuk untuk diinvestasikan, maka dapat menitipkan dananya kepada para fund manager melalui reksadana. Kapan? Hati-hati. Meskipun kita mengenal namanya kapan saja reksadana dibeli, tentunya kita tetap akan berusaha untuk membeli di harga yang rendah. Nah, sekarang ini ada satu koreksi, ya, ada koreksi. Jadi koreksinya sejauh mana kita belum tahu, ya. Tapi secara analisa-analisa tertentu, apakah itu fundamental maupun technical, biasanya tanda-tanda koreksi sejauh mana dan koreksi ini akan berakhir atau tidak, biasanya tanda-tandanya bisa diketahui, meskipun belum tentu 100% akurat, ya. Tapi at least sudah memberikan indikasi kepada kita, indikator-indikator tersebut, bahwa inilah waktunya membeli. Indikator-indikator apa nanti akan kita bahas di sesi agak terakhir, ya. Baik, ini adalah market IHSG, ya. Coba kita melihat sekarang Dow Jones Industrial Average. Nah, lihat, Dow Jones pun di dalam jangka panjang dia naik terus. Kita lihat garis hijau, dia naik terus. Dan di dalam di antaranya di rentang waktu yang lebih pendek, ya, dia berfluktuasi juga, dan ini juga memberikan kesempatan. Nah, ini sebetulnya fluktuasi ini bisa memberikan suatu bagi yang mereka telah berpengalaman, ya, telah memiliki kiat-kiatnya, justru fluktuasi ini memungkinkan kita memperoleh keuntungan yang lebih besar daripada hanya menunggu garis hijau ini, akan tetapi kita lebih baik memanfaatkan fluktuasi garis merah ini dengan menjual di waktu puncak, membeli lagi di lembah, menjual di puncak, membeli di lembah, menjual di puncak, membeli di lembah, dan menjual di puncak, membeli di lembah. Ini jadi kita nanti akan membahas, ya, kalau ada waktu dan karena Anda ingin mempelajarinya, saya bersedia untuk memberikan sesi lain untuk memanfaatkan fluktuasi, namanya riding the moves, berselancar di gelombang pasar, di gelombang indeks, ya, di gelombang pasar. Ya, jadi kita ingin berselancar. Mari kita nikmati naik turunnya
pasar, indeks harga saham, itu dengan menguasai ilmu berselancar, riding the moves, ya. Mengendalikan istilahnya gerakan-gerakan fluktuatif yang naik turun, dan itu betul-betul sangat prospektif untuk dilaksanakan. Tentunya beda antara trader memanfaatkan fluktuasi dalam jangka pendek, malah dalam jangka sangat pendek sekali, sedangkan investor mungkin dia memanfaatkannya di dalam jangka menengah. Contohnya, trader di sini dia memanfaatkan fluktuasi demi fluktuasi di sini, akan tetapi investor jangka menengah dia memanfaatkan cukup membeli di daerah lembah ini, menjual misalnya di daerah puncak ini. Jadi tidak harus dia keluar masuk karena tidak ada waktu. Dia cukup monitor, dan monitornya itu cukup 2 minggu sekali, malah sebulan sekali. Asal kita membelinya di waktu yang tepat, di lembah yang tepat. Saya lanjutkan. Nah, ini kelihatan ya. Kelihatan sekali pasar di dalam jangka pendek. Ini indeks IHSG di dalam jangka pendek. Anda sangat melihat sekali secara visual ini berfluktuasi ya, naik turun. Kita lihat di sini berfluktuasi, dia naik turun. Nah, lihat garis biru itu dia naik, ya, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, ya. Naiknya ini keadaan saat ini. Naiknya sampai kemana? Kita belum tahu tentunya ya. Kalau kita tahu ya enak, langsung aja beli sekarang. Tapi kita belum tahu. Harus ada persyaratan-persyaratan lain yang bisa mengatakan bahwa, atau indikasi-indikasi lain yang bisa mengatakan bahwa market itu akan naik. Nah, ini adalah fluktuasi jangka pendek. Fluktuasi jangka pendek. Ya. Nah, istri saya ini sangat setia sekali. Saya lagi memberikan presentasi juga, pun saya disiapkan suplemen. Ya, oke. Saya lanjutkan. Kita lihat di sini bahwa fluktuasi ini, fluktuasi jangka pendek ini memberikan suatu kesempatan. Orang di sini panik, tapi jangan panik. Justru mungkin bagi mereka yang sudah menguasai ilmunya, maka mereka akan keluar misalnya di daerah sini, atau di daerah sini. Ya. Lalu kita lihat kesempatan apa yang diberikan adanya fluktuasi ini, adanya koreksi, ya, untuk bisa membeli market di lembah, membeli di lembah, ya, ini lembah, ini lembah, ini lembah, ya, ini puncak, ya. Nah, ini gambar ini saya ambil dari 4 bulan terakhir, April, Mei sampai September, Oktober. Jadi 4 bulan terakhir. Apa yang terjadi di dalam 4 bulan terakhir? Kenaikannya memberi kesempatan, misalnya kita memberi di lembah ini, ya, menjual di puncak ini, membeli di lembah ini, menjual di puncak ini, memberikan kesempatan hanya di dalam jangka 1 atau 2 bulan, itu 11%. Ini 12% kenaikan kedua di dalam jangka waktu 4 bulan. Berarti kalau 11 tambah 12, 23%. Wah, Opa atau Eyang, kok sedikit banget. Nah, ini mereka yang greedy mengatakan bahwa 11% dan 12% dan jumlahnya itu akumulatif 23%, oh, sedikit. Karena mereka mungkin mengharapkannya ratusan persen. Forget it, ya. 11, 12%, 23% ini coba Anda lihat. Fund manager yang merun reksadana apapun mencapai 11 dan 12% di dalam waktu
jangka waktu 4 bulan itu bagi mereka menuntut suatu perjuangan yang sangat keras sekali ya. Akan tetapi kita melihat bahwa justru fluktuasi jangka pendek ini memberikan kesempatan bahwa after penurunan ya akan terjadi kenaikan. History repeat itself. Sejarah selalu berulang. Setelah penurunan terjadi kenaikan. Setelah penurunan terjadi kenaikan. Dan ini harus kita manfaatkan. Bisa lanjut? Nah, ini adalah keadaan Dow yang sangat bearish ya. Saya skip aja. Oke. Saya menganalisanya lagi, biasanya saya punya aplikasi juga ya, untuk mengkonfirm dalam jangka panjang, market ini dalam jangka panjang pun, jangka lebih panjang pun, market bisa juga arah bearish ya, tapi jangka panjangnya tentunya bukan 5-10 tahun, akan tapi jangka panjang yang jaraknya tidak terlalu ini, misalnya jangka panjangnya 1 atau 2 tahun. Apakah dia sedang bearish? Apakah sedang bullish? Saya menggunakan yang dinamakan dengan aplikasi atau program ya, trading system yang dinamakan Elliott Wave. Saudara-saudara tidak usah tahu dari mana datangnya angka-angka ini Elliott Wave, tapi ini merupakan suatu aplikasi yang saya gunakan semenjak sekitar 15 tahun yang lalu untuk mengetahui arah tren jangka panjang. Dari sini kita melihat bahwa kalau Anda melihat di daerah sini, ya, intermediate sama primary trend, ya, jangka menengah dan jangka utama adalah positif, artinya dia sedang uptrend. Jadi sedang uptrend. Dalam jangka panjang dia sedang uptrend. Nah, ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa penurunan yang saat ini adalah hanya merupakan satu koreksi. Lalu dia juga bisa memberikan prediksi sampai sejauh mana kira-kira pasar akan bergerak. Kita tadi bertanya di sini mungkin kita akan memperoleh jawaban kemana market akan bergerak, ke angka yang mana di sini nih bergeraknya. Nah, ini jawaban dari Elliott Wave ya. Nah, ini ada kotak hijau yang mengatakan bahwa kemungkinan ya kalau tidak terjadi apa-apa, market akan bergerak ke angka 7.873 atau sekitar 11%. Disclaimer ya. Tapi ini kan sudah pakai ilmu. Tetapi tetap, there is no certainty di dalam trading maupun investasi. Yang ada adalah selalu uncertainty. Tidak ada kepastian di dalam berinvestasi di pasar modal. Yang ada hanyalah ketidakpastian. Akan tetapi, dengan tools-tools yang ada, kita bisa mengurangi risiko ketidakpastian itu. Nah, risiko ketidakpastian, misalnya dengan salah satunya menggunakan Elliott Wave Prognosis Applications, kita bisa memperkirakan bahwa market setelah saat ini, ya ini saat ini nih, di sini akan naik sekitar 11%. Kita kembali di sini ke angka ini. Nah, di sini 11%. Di sini 12%. Nah, ini pertanyaan tadi kita bisa jawab. Kira-kira naiknya akan sekitar 11%. Berapa lama? Mungkin sampai akhir tahun misalnya. Tapi bayangkan kalau akhir tahun itu naik 11% lagi, maka 11 tambah 12% tambah 11% sesuai dengan prognosis tadi, sesuai dengan prediksi, maka akan sampai akhir tahun IHSG
setelah bulan Mei atau Juni itu sampai akhir tahun naik 33%. Yang menurut saya itu tidak kecil ya. Reksadana saya setiap tahun dulu adalah hanya 14% per tahun. Oke, saya lanjutkan, nanti kita diskusi ya. Nah, tadi kita bicara soal Elliott wave. Di sini ada yang namanya primary dan intermediate. Oke, kita bicara soal intermediate. Intermediate itu berapa lama sih time frame-nya? Menurut ilmu Elliott wave, intermediate itu adalah jangka waktunya mingguan sampai bulanan. Jadi kalau mingguan sampai bulanan, maka dari sekarang bulan Oktober sampai akhir tahun misalkan mingguan sampai bulanan. Sedangkan primary yang masih uptrend, waktunya adalah bulanan sampai 2 tahun. Jadi kalau kita melihat mundur lagi, ya kira-kira tadi targetnya, kalau primary itu targetnya adalah 8.434, bukan 7.873. Jadi 8.434 yang kira-kira akan dicapai di dalam tadi beberapa bulan sampai 2 tahun. Ini prediksi ya. Namanya juga prediksi, bisa akurat dan bisa tidak. Oleh karena itu yang paling kita perlukan adalah nanti mitigasi. Prediksi itu apa yang harus kita lakukan jika prediksinya benar, dan apa yang harus kita lakukan jika prediksinya tidak tepat, ya, tidak memenuhi sasaran, ya. Oke, saya lanjutkan. Tadi 11, 12, dan kemungkinan tadi kan ini 11% lagi. Ya. Fluktuasi koreksi memberikan peluang, ya. Secara teknikal beli, nah ini bagaimana cara membelinya? Kira-kira kita mencarinya di sini. Ya, kita harus mengamati ini nih, kita amati terus. Nah kalau mau kita amati terus, mari kita ikuti terus presentasi saya berikutnya untuk bisa mengetahui when to buy, ya. Mengamati ini. Kita akan mencari saham-saham yang secara teknikal, ya, sedang melakukan koreksi, dan secara fundamental sedang under value. Jadi technically maupun fundamentally saham-sahamnya sedang under value. Nanti kita bisa cari bersama, ya. Jadi next kita akan sampaikan lagi apa? Beberapa di sini saya akan menyampaikan beberapa under value stock, ya, saham-saham yang sedang under value, ya, yang harganya jauh di bawah harga wajar, ya. Jauh di bawah harga wajar, ya. Kalau jauh di harga wajar, kalau harga wajarnya 100, ya, saham-saham bagus ini, saham bagus, ingat loh, saham bagus juga karena keadaan market sekitar bisa saja harganya turun, padahal kinerjanya, laporan-laporan keuangannya dan lain-lainnya dia tetap bagus, tapi harganya bisa saja turun karena pengaruh luar, ya. Jadi kriterianya saya bagi dua, ya, karena ini ada dua pendekatan. Pendekatan pertama saya berdasarkan price earning ratio dan price to book value, ya. Di mana dikatakan bahwa selama PER-nya di bawah 15, PBV-nya di bawah 2, ya, maka saham-saham berikut ini pantas untuk diamati, ya. Sebetulnya ada sekitar 400 saham yang under value. Tapi apa iya saham CNKO saya masukkan, ya? Apa iya saham-saham yang tidak tahu juntrungannya saya masukkan, ya? Jadi saya masukkan kira-kira yang
secara fundamentally dilihat dari dari market caps dan lain-lainnya cukup bisa dipertanggungjawabkan kalau kita amati ya. Di sini adalah AHLI, ADRO, ASII, BBNI, BDMN, BMRI, Bumi mulai kelihatannya karena ada perkembangan-perkembangan baru. Kalau dulu dia masuk dulu jarang nih masuk itu untuk investasi. Sekarang ini sudah mulai masuk ya. Lalu CTRA, ERA, Harum, Inco, INDF, INDF, Indofood, INDI, INKP, ISAT, Medco, Pegas, TPIA. Sebetulnya ada beberapa saham lagi, tapi kita konsentrasikan, saya konsentrasi, tetap ini ada disclaimer-nya ya. Bukan berarti saya salah. Market bisa saja mengetahui, Eyang atau Suratman ini macam-macam. Gua turunin harganya, lu mau apa? Bagi mereka-mereka yang modalnya ratusan miliar atau bahkan triliunan, mereka dengan mudah menggagalkan prediksi kita. Karena mereka menginginkan keuntungan bagi mereka sendiri. Nah, kalau di dunia kedokteran kan yang namanya big money atau smart money itu di dunia kedokteran ada yang namanya big pharma ya. Nah, big pharma bisa berbuat seenaknya, bisa berbuat menurut selera mereka lah. Ya. Sedangkan berdasarkan kriteria investing.com yang itunya premium, maka saya melihat PTBA, ITMG, ANTM, INDI, BBRE, BBRI, SMGR, dan INTP memberikan peluang dan memberikan satu upside potensial yang cukup bagus ya untuk diberi sebagai investasi. Kembali disclaimer on ya. Baik. Nah, reksadana tadi. Nah, ini adalah buy on koreksi. Adanya correction. Adanya koreksi adalah waktunya yang baik untuk membeli. Tadi sudah saya jelaskan. Kapan sampai sejauh mana koreksinya nanti kita tunggu bersama-sama di dalam sesi-sesi saya selanjutnya. Oke. Nah, ini merupakan satu tools yang bisa dipakai untuk mengetahui apakah waktunya akan rebound atau tidak. Kita bisa menggunakan tools. Toolsnya adalah pakai MACD, Stochastic, Bollinger Band, Moving Average, dan Ichimoku. Saya mengatakan ini indikator teknikal untuk investasi ya. Popular indicators. Saya garis bawahi ini adalah untuk investasi, bukan untuk trading. Presentasi ini adalah yaitu memanfaatkan koreksi untuk investasi ya. Karena koreksinya sudah cukup dalam nih, sudah 2 minggu berturut-turut melakukan koreksi. Jadi layak untuk dilirik sebagai adanya suatu kesempatan investasi. Jadi lihat selalu nanti dalam presentasi-presentasi berikutnya kita akan bahas mungkin satu persatu saham-saham ini berdasarkan kriteria-kriteria yang diindikasikan baik oleh MACD, Stochastic, Bollinger Band, Moving Average, Ichimoku. Bagi mereka-mereka yang belum mengenal, no problem. I will tell you, you don't have to mendalami ini. Kita lihat aja lah, gitu nanti sama-sama. Mudah kok, gitu. Ya. Selanjutnya. Summary ya, istilahnya kesimpulan ya, rangkuman. Sejarah selalu berulang. Ini mohon maaf bukan market
akan tetapi history. Jadi saya koreksi presentasi saya, kata-kata market ini harus diganti oleh history. History repeat itself. Sejarah selalu berulang kembali. Dari tahun-tahun ke tahun malah Dow Jones itu ditariknya sampai 100 tahun karena mungkin di Amerika kan pasar modal sudah lebih dari 100 tahun yang lalu sudah ada, malah di Eropa jadi di zaman di negeri Belanda misalnya zaman VOC pun sudah ada pasar modal. Dalam jangka pendek ya, dari sejarahnya ini pasar sangat berfluktuasi, sukar diprediksi dan riskan, sifatnya high risk high return, dimanfaatkan oleh trader. Walaupun demikian, ini secara lebih panjang, bukan jangka pendek, misalnya dalam jangka bulanan, ya bisa dimanfaatkan juga oleh para investor dengan melihatkan indikator-indikator adanya koreksi dan adanya pembalikan. Ya. Dalam jangka panjang, kecenderungan pasar selalu naik, lebih mudah diprediksi dengan risiko yang lebih rendah. Ini high risk, low risk, low return. Ya. Masa koreksi dapat dimanfaatkan sebagai entry strategy, ya, baik bagi investor maupun trader tergantung pada time frame-nya. Apakah jangka pendek, jangka panjang, menengah, atau jangka panjang. Untuk investor disarankan untuk membeli saham-saham yang secara fundamental dan teknikal undervalue. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Beberapa indikator dapat digunakan untuk menentukan status bullish, apa bearish, serta entry maupun exit point. Ya. Ini rebalancing saya tidak akan terangkan dulu. Ini adalah untuk bagi mereka sedang memiliki portofolio yang cukup besar, ya. Dan saya akan skip presentasi ini karena ini adalah juga saya belajar rebalancing ini dari pada suatu waktu saya menghadapi masalah dengan reksadana saya di salah satu sekuritas, ya tidak bisa dilakukan. Saya mau exit tidak bisa, ya. Saya tanyakan, wah kok bisa terjadi gini ya? Saya kok tidak exit tidak bisa, ya. ETF waktu itu, Extended Traded Fund. Oh yang kita sedang rebalancing, katanya. Apa itu rebalancing? Saya kira ibu-ibu, bapak-bapak di sini mungkin terlalu jauh untuk jika saya menerangkannya di sini. Akan tetapi pada suatu waktu nanti akan kita terangkan. Oke, yang terakhir adalah tentunya disclaimer. Apa yang saya sampaikan ini ada disclaimer-nya, ya. Jadi bukan merupakan suatu, tadi saya menyebutkan nama-nama saham, ya, untuk investasi. Bukan merupakan suatu rekomendasi, akan tetapi sekedar pandangan saya berdasarkan ilmu dan pengalaman-pengalaman yang saya miliki. Jadi seluruh konsekuensi jika Anda menggunakan informasi, ya, dari saya mengenai terutama yang berkaitan dengan saham investasi tadi, ya, ada beberapa saham, mungkin lebih dari 20 saham. Baik kerugian maupun keuntungannya seluruhnya menjadi tanggung jawab pengambil keputusan dan tanggung jawab yang mempunyai dana, yaitu Anda sendiri. Demikian saya kira presentasi saya. Saya ucapkan selamat malam dan selanjutnya kita lanjutkan dengan acara tanya jawab. Jadi saya buka juga untuk tanya jawab. Silakan. Wah, ada Pak Parde mungkin bisa bantu menjawab saya nanti. Pak Kamal Asyar, silakan kalau mau bertanya. Yang tadi kan yang punya mungkin kriteria ya seperti PER di bawah 15, PBP di bawah 2,
itu kan kalau di short kurang lebih tadi sampai 400-an. Sebenarnya kan ada beberapa lagi yang tadi yang bilang seperti market cap. Kira-kira kalau untuk market cap itu yang berapa ya yang diambil? Misalnya ada di atas berapa M atau di berapa triliun gitu. Oh, begini aja, mungkin lebih baik dilihat dari harganya dan likuiditasnya ya. Mungkin saya tidak hafal sebenarnya market cap dan lain, akan tetapi misalnya saham-saham sebangsa blue chip kan kita tahu di ini aja lah. Pak Kamal bisa dengan mudah ya, coba cari di Google apa saja saham-saham yang termasuk dalam RQ45, saham-saham apa saja di dalam yang termasuk dalam Kompas 100. Oh, Kompas 100, oke. Kalau RQ45 kan terlalu sedikit, ya. 45. Tapi kalau Kompas 100 kan 100 ya. Ya. Akan tetapi juga Pak Kamal bisa melihat misalnya salah satu sekuritas membuat ETF IDX 30 misalnya, dari 30 saham. Kamal bisa IDX 30 itu sahamnya apa-apa saja, sama kelolaannya. Jadi lihat aja di situ, karena mereka kan sudah expert. Iya. Ya, mereka kan sudah expert. Jadi kita nggak usah repot-repot, kita gunakan keahlian orang lain. Iya. Bursa Efek Indonesia mengeluarkan RQ45. Lalu Kompas mengeluarkan Kompas 100. Salah satu sekuritas mengeluarkan reksadana IDX 30 ya. Keluarkan reksadana juga Sri Kahati. Lihat aja komposisi reksadana itu apa saja. Itu biasanya kan fund manager tidak bisa istilahnya tidak bisa seenaknya. Mereka akan bertanggung jawab kepada kita sebagai penitip modal kan? Iya. Ya, jadi mereka akan sangat hati-hati dan memilih secara hati-hati sekali sesuai dengan kompetensi mereka. Karena mereka mempunyai tanggung jawab kepada kita sebagai yang menitipkan dananya di mereka. Saya kira jawaban saya begitu, Pak Kamal. Ya, makasih yang. Ya, silakan. Mungkin ada yang lain. Nah, dari Pak Ihsan, Pak Ihsan MDK, saya nyangkut 3%. Oh, nyangkut 3% mah kalau investasi belum apa-apa lah Pak Ihsan. Ya. Oh gitu yang ya. Oke ya. Yang. Kalau default aja yang default aja ya. Ya kalau trading, nah itu kita kan punya kriteria. Nanti ada belajar nanti apa yang itunya apa trading itu bagaimana, investasi itu bagaimana. Sekarang bagaimana, kapan Pak Ihsan beli MDKA tersebut? Waktu harga berapa? Hari ini harganya ya. Pasti ini trading Pak Ihsan ya. Iya, betul ya, trading ya. Trading ya. Kalau trading dengan sendirinya ikuti aja. Nah kita lihat sedikit lah ya. MDKA ya. Oke ya. Oke ya, kita selit MDKA nih. Saya Pak Iksan harus membedakan antara investasi dan trading ya. Dan iya. Saya sedang upload chartnya. Iya ya. Apa karena emas turun ini harganya yang emas kan turun terus harga emas ya. Ya berarti saya kaitan presentasi saya sekarang ini bukan mengenai saham per saham, akan tetapi mengenai bagaimana kita memanfaatkan koreksi IHSG pada saat ini. Akan tetapi karena Pak Ihsan bertanya mengenai MDKA, saya kan oke lah kita jawab ya. Ya, makasih ya. MDKA kita kira-kira bagaimana? Jadi kelihatan ini ya? Ya, kelihatan. Belum kelihatan. Chartnya belum kelihatan ya? Oh, udah yang kelihatan. Bentar.
Kita lihat IHSG dulu. Nah, ini IHSG hari ini ya. Sedang kalau lihat ini bearish lah ini ya. Betul. Agak sedikit koreksi, bukan bearish ya. Iya. Nah, ini udah masuk daerah hijau nih, koreksi lah. Ini daerah netral sebetulnya. Jadi ininya pun kita lihat ya semua daerah netral. Jadi saya belum mengatakan bahwa dia bearish. Kalau bearish itu IHSG kalau sudah di bawah awan hijau ini ya. Oke, tapi kita beralih sekarang ke IHSG MDKA ya. Turun 3%. Nah, ini yang jelas dia sedang bearish ya. Fokus, bentar. Tadi turun 3% berarti dari sini ya, Pak? Iya betul yang. Jadi saya average down sampai 2 kali sehingga Sampai 3% kali. jadi. Nah, kalau average down itu, kalau trading mah nggak boleh average down. Oke, berarti karena Pak Ihsan sudah meletakkan posisinya memakai strategi average down. Ya. Average down itu anggap aja karena Pak Ihsan melakukan average down, anggap saja sekarang Pak Ihsan adalah investor. Betul nggak? Iya, iya betul ya, ya. Jadi maaf apa kalau saya sebutkan investornya investor kecelakaan. Betul, betul Jadi ya. investor karena harganya turun terus, tadinya mau trading, Iya. bukan average down, ya, average down untuk investasi boleh-boleh saja. Jadi silakan kalau average down terus, ya silakan, ya. Akan tetapi kalau average down terus dengan sendirinya, Pak Iksan kan untuk mengembalikan harganya ke harga semula harus di atas betul-betul nanti ini kita sebentar ya pakai tambahan pakai Bollinger Band dulu deh. Nah, ini kemungkinan harga ini akan berbalik karena dia sudah menyentuh namanya lower band ya. Ini lower band. Iya, lower band dia menyentuh ya. Kemungkinan dia berbalik. Akan tetapi dia kalau berbalik, kalau si garis birunya pun berbalik ke atas. Nah, sekarang kemungkinan dia masih akan turun, kemungkinan akan turun, dan garis birunya akan menembus garis ini nih. 20. Lower band banget, Bang. Ya. Ya. Dan ini mengatakan bahwa gambar candle ini yang merah ini mengatakan bahwa agak kuat dia akan melanjutkan penurunannya. Iya, betul ya, betul. Ya, oke. Iya. Saya kira itu jawaban. Jadi karena sudah mengarah kepada investasi, mengumpulkan MDKA, ya sudah jadi investor aja, average down aja terus, setiap turun average down, setiap turun average down gitu. Silakan. Ya. Kalau prospeknya gimana ya? Kelihatannya MDKA yang apa dengan harga emas ini prospeknya gitu. Prospeknya. Waduh. Nanti ini kelihatan ya. Saya berubah halaman, kelihatan nggak? Kelihatan ya. MDK. Turun besar ya, 3,6% hari ini ya Pak. Betul, iya. MDPA ini perusahaannya juga
oh, ini nih itunya apa? Di tengah-tengah lah, tidak terlalu prima ya. Oh, iya, iya. Ya, karena kalau prima itu dia di daerah hijau, Pak Iksan. Iya, iya, iya. Ya. Oh. Ya. Jadi biasa-biasa aja yang sebenarnya. Biasa-biasa aja, dia bukan saham prima ya. Jadi Oh, dia good, hanya good saja, tidak great, tidak excellence, iya, good iya. saja. Lalu kita coba harga nah ini akan kelihatan bahwa dia itu sudah kemahalan kalau di sini merah. Iya, iya. Jadi Pak Iksan membeli saham yang bukan under value akan tetapi over value. Oh, iya, 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 betul ya. Nah, makanya ikuti terus kalau mau adalah presentasi saya atau kita PIPMI setiap hari Jumat ya. Ya, siap ya. Lihatnya coba kita bandingkan dengan PTBA misalnya ya. Iya. Ini PTBA nih. Nah, PTBA kita lihat di sini. Dia punya upside potensialnya masih 61,2%, berarti dia masih sangat murah. Ya. Oh iya, betul ya. Sedangkan kalau kembali tadi kepada MDKA, merah itu mahal, tapi belum tentu jelek, hanya mahal. Sahamnya belum tentu jelek, ya, tapi mahal. Ini over value. Oh iya, over value. Sama kayak BBCA ya, yang kan itu BBCA juga mahal ya. BBCA, kita lihat saja. Saya tuh selalu memakai advisor saya tuh saya. Nah, BBCA betul merah kan? Artinya apa? Iya, BBCA kan sahamnya bagus, ya nggak? Perusahaannya bagus, iya, dan lain. Tapi merah itu bukan mengatakan bahwa jelek, bukan. Iya. Merah itu kemahalan. Iya, betul ya. Iya. Kemahalan. Nah, dia tingkat ketidakpastiannya justru BBCA bagus sekali, rendah ketidakpastiannya. Sedangkan MDKA tadi ketidakpastiannya adalah medium. Betul. Kalau itu, ini merupakan alat bantu kita untuk melakukan investasi. Kalau untuk trading, pakai aja price action, lihat aja candlestick atau stokastik jangka pendek, ya, Bollinger Band jangka pendek. Kalau untuk investasi, saya terus terang ya, kita kan punya komunitas yang namanya PIPMI Gold ya. Nah, itu ada iurannya. Nah, ini lihat nama PIPMI di sini. Ya, ada PIPMI yang Gold ya. PIPMI Gold itu adalah komunitas kita untuk gold ya. Dan aplikasi ini, market info ini kita langganan 1 tahun itu 6 juta ya. 1 tahun 6 juta dan itu kita dananya adalah kita pakai dari iuran para anggota. Istilahnya urunan. Dalam setiap presentasi mereka berhak bertanya, yang tolong dilihatkanlah MDKA, tolong dilihatkan BBCA. Nah, setiap hari Jumat kita jawab. Iya. Gitu Pak Ihsan ya. Ya. Oke. Ya. Makasih Yang atas informasinya ya. Makasih banyak. Ya. Silakan siapa lagi yang akan bertanya? Oke, makasih Yang. Ya, Bu Germania, di sini ada tadi saya lihat ada Pak Pardep. Ya, mungkin Pak Pardep bisa ikut menjawab. Silakan Pak Pardep. Yang mana Pak? Yang mengenai apa Pak? Yang MDK Gold bagaimana Pak Pardep, komoditi? Kalau saya lihat
Kalau saya lihat prospeknya masih bagus, Pak. Ya. Mungkin lagi ditekan harganya, tapi dia punya tambang itu dia punya copper, dia punya nikel, kedepannya masih bagus. Ya, oke. Itu saya kira merupakan satu tambahan informasi Pak Iksan dari Pak Pardep. Pak Pardep ini adalah anggota GUMPIPMI semenjak dengan bersama saya hampir 20 tahun. Dia juga senior. Beliau juga senior investor ya. Trader investor. Dan beliau banyak memperdalam komoditi. Komoditi ya Pak Pardep ya? Iya betul Pak. Gold, nickel, ya, batu bara ya Pak Pardep. Betul. Ya, ya. Komoditi sekarang lagi turun Pak Pardep ya. Iya, karena sentimennya dari US dollar Pak. US dollar kan bunga masih naik terus, Fed masih menaikkan bunga. Dan inflasi karena inflasi tinggi dia harus naikkan bunga. Itu kemarin juga job reportnya bagus padahal itu sentimen positif, tapi karena itu menggairahkan Fed untuk masih menaikkan suku bunga. Jadi sampai suku bunga itu nggak di stop kenaikannya, harga komoditas akan tertekan terus. Tertekan terus ya. Iya. Sekarang minggu ini nanti hari Kamis ada keluar data inflasi, di mana inflasi itu penting kita lihat gimana, karena efeknya cukup besar ke interest rate Pak. Iya Pak. Kalau Bapak lihat di currency, semua currency terpukul dengan US dollar Pak. US dollar betul Pak. Iya. Rupiah juga babak belur rupiah ya hari ini. 15.300 sekarang. Iya betul, babak belur juga rupiah. Iya. Rupiah India juga tertekan terus sampai 82,5. Itu terendah selama currency itu terbit, itu terendah sekali. Pardep ini orang India. Padahal ekonomi India masih bagus Pak. GDP-nya 7%, tapi rupiahnya jatuh terus. Iya. Karena dolar. Sekarang ini memang sedang kekhawatiran karena dolar naik terus. Iya. Apalagi November kabarnya mau naik lagi. Dolar rencananya. Ada rapat lagi mau naik lagi November. Biasanya kalau rapat-rapat kenaikan itu bukan dolar ya, inflasi ya Pak. Inflasi, kalau istilahnya suku bunga ya Pak Pardep ya? Iya, suku bunga. Ya, suku bunga. Karena itu inflasi masih tidak bisa terbendung Pak. Apalagi kemarin OPEC menurunkan produksinya. Jadi kalau produksi diturunkan, harga minyak naik lagi ke 92. Betul, itu akan Pak. meningkatkan inflasi lagi, bukan menurunkan inflasi. Jadi nggak ada cerita tamatnya inflasi ini. Saham tertekan semua nih Pak ya, saham nih Pak. Iya. Jadi inflasi itu memberikan ini yang negatif terhadap saham. Pengaruh negatif terhadap saham. Bayangin aja di Treasury bisa 4% bunganya Pak. Di 10 tahun Treasury US itu orang bisa dapat bunga 4%. Dia buat apa dia pegang saham? Dia taruh di Treasury aja 10 tahun. Obligasi. Iya. Baik, ada pertanyaan lain? Silakan. Ya. Makasih Pak Pardep, Pak Yang. Makasih banyak. Ya, terima kasih. Sama-sama Pak. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi. Yang mungkin lagi silakan Pak Kamal, Ini kayak kan kalau sekarang kan kita lihat di YouTube itu banyak orang yang bilang 2023 kiamat lah, perekonomian hancur lah karena faktor inflasi atau inflasi ya kalau nggak salah ya. Itu gimana ya yang mungkin menyikapi berapa tahun tahun depan lah orang selalu bilang pegang cash gitu yang. Saya sih mengatakan tadi kan riding the waves. Ikuti aja, air mengalir aja, Pak. Oh, oke. Ikuti air mengalir saja. Dan kalau saya sangat percaya bahwa chart, grafik harga ya, IHSG, indeks, harga saham yang berupa grafik-grafik itu adalah telah discount everything, telah memperhitungkan seluruh kejadian yang terjadi di sekitarnya. Oleh karena itu kadang-kadang kalau saya malas cari berita-berita fundamental apalagi istilahnya yang hoax, kiamat lah makanya saya lihat aja chart IHSG bagaimana, chart Dow Jones bagaimana. Maka
Nah, saya bisa mengambil kesimpulan, kalau chartnya bearish sekali, ya, tiba-tiba besok jatuh lagi 300 poin, jatuh lagi 700 poin, nah itu baru kiamat. Ya. Akan tetapi justru ya the great bearish adalah opportunity. Ingat waktu zaman pandemi, betul nggak? Ya, yang Jatuhnya berapa? Dari 6.000 ke 4.000, betul nggak? betul yang. Kembali ke 7.000. Iya. Dalam 2 tahun dari 4.000 menjadi 7.000. Mereka yang beli di 2 tahun yang lalu sekarang sudah menjadi multi miliarder. Iya, betul yang. Iya kan? Betul. Itu kan kiamat pandemi itu. Kalau lihat market tahun lalu, waktu subprime mortgage tahun 2009, indeks hampir 3.000 waktu itu. Sudah jatuh ke 1.000 IHSG. Ya. Sekarang berapa? 7.000. Mereka yang 12 tahun lalu investasi di 1 miliar, sekarang sudah menjadi puluhan miliar uang. Iya. Jadi ikuti saja. Jadi dan dengan mudah charts itu tells everything. Istilahnya chart discount everything. Chart telah memperhitungkan seluruh kejadian yang terjadi di sekitarnya. Discounted. Ya. Nanti istilah-istilah discount everything dan lain-lain kita akan belajar ya kalau kita misalnya belajar low teori ya. Oke. Iya, ya. Baik, yang lain silakan. Mudah-mudahan Dr. Mirajati bisa mengikuti, ya Dr. Abdul Rosid bisa mengikuti, Dr. Yamin bisa mengikuti, mudah-mudahan. Ya, Mira ya. Iya, Pak. Iya. Bu Germania juga ya, Bu. Insya Allah, Pak. Ya. Banyak. Ini satu WhatsApp grup semua di WhatsApp kedokteran ya. Iya. Di kedokteran itu ada nakesnya, ada non nakesnya. Jadi kita satukan. Kita share mengenai masalah-masalah kesehatan. Nah, Pak Pardep tuh, Mira, beliau vegetarian. Ya. Betul ya Pak Pardep ya? Betul Pak. Vegetarian. Kalau, wow, bagus. Ya, bagus kata Mira itu. Dulu saya tuh bingung kalau ada seminar Pak Pardep ikut, Pak Pardep langsung kirim WhatsApp ke saya atau SMS. Saya vegetarian Pak. Jadi kalau dulu kan di hotel-hotel, maka hotelnya saya mengatakan bahwa ada satu orang vegetarian. Maka disiapkanlah makanan khusus untuk Pak Pardep. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaannya, maka saya akhiri sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Ya. Sampai kita bertemu kembali. Dan untuk bisa mengulangi presentasi ini, kita akan upload ke YouTube. Ya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice trading and investing, dan selamat memanfaatkan adanya koreksi. Selamat malam. Terima kasih, Opa. Terima kasih, Yang. Terima kasih, Yang. Terima kasih. Yang. Bye semuanya. Ya. Ya, dah. Terima kasih Pak Rudi. Terima kasih. Kasih Opa live dulu ya, Pak. Ya, silakan, Mira, silakan. Ya. Selamat malam, Pak Steven. Oke, saya akhiri ya.